Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Walaupun kita sedang melakukan pembelajaran di rumah saja, tetapi kita harus tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa itu anak-anak? Pakai masker, menjaga jarak, Pintar semuanya anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Baik Bu, duduk yang rapi. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alisa. Sama-sama Ibu. Baik, semoga sesudah kita berdoa, ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya anak-anak. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sepertinya sudah hadir semuanya ya. Baik, karena sudah hadir semua, ayo anak-anak dikeluarkan dulu buku catatan dan buku paketnya. Sudah ada? Sudah. Baik, karena sudah ada, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya nih anak-anak. Sebelumnya kita sudah belajar apa ya? Penyajian data dalam bentuk tabel ya Bu. Betul, baik, Salis pintar masih ingat. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Di mana di dalam tabel itu terdapat kolom nama, data, dan banyaknya data. Dalam kolom banyaknya data ini terdapat pula turus dan frekuensi. Masih pada ingat kan? Masih Ibu. Nah sekarang karena kalian sudah memahami tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, hari ini kita akan melanjutkan dengan mempelajari tentang penyajian data menggunakan diagram batang. Coba nih, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang kalian ketahui tentang data? Aku Bu, keterangan yang benar. Nah, jadi betul ya anak-anak bahwa data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar suatu kesimpulan. Data dalam matematika biasanya disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Ada yang bisa memberikan contoh dari data tersebut? Aku Ibu, contohnya itu data dari bulan lahir ya Bu. Ya betul Cynthia. Sekarang karena Ibu sudah tampilkan slide ini, di sini itu sudah ada data keterangan bulan lahir pada siswa kelas 4A. Maka dituliskannya berdasarkan jumlah banyaknya siswa. Coba kalian lihat nih, siswa yang lahir di bulan Januari itu ada berapa ya? Ada 2 siswa Bu. 2 siswa. Kalau di bulan Februari Ada 6 siswa Bu. 6 siswa. Kalau di bulan Maret ada 5 siswa. Begitu seterusnya. Jadi dinyatakannya dalam bilangan-bilangan. Paham? Paham Bu. Paham Bu. Baik, kalau sudah paham, karena kemarin kita sudah belajar tentang tabel dan sekarang akan belajar tentang diagram batang. Bagaimana sih cara memindahkan data dari tabel ke dalam diagram batang? Ibu akan tampilkan terlebih dahulu contohnya ya anak-anak. Nah, di sini Ibu sudah menyajikan cara mengidentifikasikan penyajian data. Coba sebelum Ibu jelaskan, ada yang sudah tahu tidak bagaimana cara memindahkannya? Aku Ibu tahu. Coba silakan Salis, bagaimana cara memindahkannya? Jadi pada bulan Agustus penjualan cabai mencapai 40 ton. Nah 40 ton ini akan dituliskan sejajar pada tabel sebelahnya Ibu. Tetapi dalam diagram batang ditunjukkannya menggunakan batang persegi panjang tegap, di mana pada bulan Agustus penjualan cabai mencapai 40 ton. Maka panjangnya batang persegi akan dibuat mengikuti data tersebut Ibu. Baik, beri tepuk tangan untuk Salis. Betul sekali, Salis pintar, hebat ya. Jadi betul ya, kalau ditabelkan dituliskannya pada samping keterangan yang ditunjukkan melalui frekuensi. Tetapi dalam diagram batang itu beda lagi, ditunjukkannya menggunakan batang persegi panjang tegap yang diberi warna. Warnanya itu bebas, tetapi disajikannya dalam bentuk batang berwarna. Jadi nanti kita lihat dulu nih frekuensinya itu ada berapa. Misalnya 40 ton. Maka 40 ton ini kita pindahkan menggunakan batang persegi panjang yang bentuknya itu bisa ke atas atau bisa ke samping. Paham? Paham Bu. Baik. Paham Bu. Anak-anak, sekarang Ibu akan jelaskan cara membaca data dalam diagram batang. Terlihat diagram batangnya? Lihat Ibu.
Dari diagram batang tersebut, batang persegi panjang tegak yang berwarna biru itu yang pertama itu ada kucing, menunjukkan 12 ekor kucing. Maka banyaknya siswa yang memelihara kucing ada 12. Lalu berikutnya pada batang kedua itu kelinci. Tinggi kelinci batangnya itu sampai menunjukkan angka 6. Maka banyak siswa yang memelihara kelinci ada 6 orang. Lalu yang ketiga burung. Burung sampai ke angka ke-8 batangnya. Maka banyak siswa yang memelihara burung ada 8 orang. Paham sampai sini? Baik, pintar. Kalau sudah pada paham semua, sekarang Ibu yang ingin bertanya nih. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi data yang dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Terus kalian sudah tahu cara membacanya. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan diagram batang tersebut? Ada yang tahu? Ibu tahu. Silakan. Jadi diagram batang itu diagram yang menyajikan data-datanya dalam bentuk batang persegi panjang, Bu. Baik. Ibu. Apa coba? Ya, Ibu, bentuk penyajian data yang bentuknya tegak ke atas dan bentuk terpisah-pisah ya, Ibu. Iya, betul sekali, pintar semua anak-anak Ibu. Apa yang dikatakan Sela dan Elisa sudah tepat. Nah, jadi diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Betul tadi kata teman-temannya. Di mana diagram batang itu bentuknya dapat dibuat secara tegak atau vertikal maupun secara horizontal mendatar. Ibu tunjukkan dulu ya contohnya biar kalian lebih memahami dan bisa membedakannya. Nah, ini contoh dari diagram batang yang bisa dibuat secara vertikal itu ditunjukkan dengan gambar yang A. Terlihat. Sedangkan untuk diagram batang horizontal itu ditunjukkan pada gambar yang B. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, mana yang horizontal dan mana yang vertikal. Selanjutnya, sekarang kita akan berlatih cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ibu akan tampilkan terlebih dahulu langkah-langkahnya ya anak-anak. Yang di sini Ibu sudah tampilkan langkah-langkah dalam membuat atau menyajikan data dalam diagram batang. Coba siapa yang mau membantu Ibu membacakannya? Silakan. Ibu. Baik, silakan Yola. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tabel yang menggambarkan nilai data dan hasilnya data. Yang kedua, buatlah dua garis tegak dan mendatar atau simbol datar X dan simbol tegak Y yang saling tegak lurus. Dan Ibu. Terima kasih Yola, hebat sekali sudah lancar membacakannya ya. Nah, di sini tadi kalian sudah memahami langkah-langkah cara menyajikan data dalam diagram batang. Di mana pertama itu kalian harus membuat tabel terlebih dahulu. Lalu kalian bisa membuat dua garis tegak yang posisinya seperti ini ya anak-anak. Di mana satunya mendatar dan satunya lagi tegak. Lalu garis tegak ini disebut sumbu Y yang menunjukkan banyaknya data, sedangkan garis yang mendatar itu sebagai sumbu X yang menunjukkan macam-macam data. Baru setelah itu tuliskan jenis data pada garis mendatar. Nah, nanti gambar tinggi batangnya dengan jenis data yang disesuaikan dengan banyaknya data pada tabel yang sudah kalian buat. Sudah paham semuanya? Paham Ibu. Baik, kalau sudah paham semuanya, untuk melatih pemahaman kalian, nih Ibu sudah siapkan LKPD. Nanti kalian diminta untuk mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kelompoknya yang sudah Ibu bentuk tadi ya anak-anak, dan Ibu beri waktu 20 menit. Untuk pengerjaannya, kalian bisa keluar dari Google Meet terlebih dahulu. Setelahnya, setelah selesai berdiskusinya, nanti kalian bisa masuk kembali. Anak sudah pada masuk semuanya sepertinya ya, sudah komplit kembali. Sekarang berarti kalian sudah pada siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk presentasinya kali ini hanya diwakilkan oleh perwakilan salah satu kelompoknya saja ya. Sini Ibu panggil Risma. Risma sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Sudah Ibu. Baik, kalau sudah silakan Risma presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma, program dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Dari permasalahan tersebut untuk diketahui bahwa banyaknya siswa yang gemar membaca buku ada 9 orang, gemar bermain sepak bola ada 8 orang, gemar menulis puisi ada 5 orang, gemar bermain basket 7 orang, dan yang gemar bermain layang-layang ada 6 orang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Baik, terima kasih Risma, hebat sekali. Beri tepuk tangan untuk Risma.
Ibu akan memberikan penguatan dari hasil presentasi kelompok tadi melalui slide berikut. Ibu tampilkan dulu ya. Nah, anak-anak lihat gambar yang Ibu share? Terlihat Ibu. Baik, tadi betul ya jawaban dari kelompok 1. Di mana pertama-tama kita buat dulu tabelnya. Di sini Ibu sudah sajikan tabelnya. Nah, di tabel ini kalian harus mengisi turus dan frekuensinya terlebih dahulu. Turus ini didapatkan dari apa, anak-anak? Didapatkan dari masalah yang harus kalian kerjakan tadi. Nah, di sini kan ada kata-kata yang mana data yang telah mampu diperoleh oleh Benny, diantaranya 9 orang hobi membaca buku. 9 ini kalian tuliskan di turus. Nah, dituliskannya itu 9-nya dibentuk garis 1, 1, 1, 1 hingga jumlahnya 9. Lalu setelah dijumlahkan itu dipindahkan ke frekuensi. Frekuensi ini penjumlahan dari si turus. Paham anak-anak? Paham. Begitupun selanjutnya. Akhirnya nanti turusnya kalian jumlahkan. Kalian jumlahkan hasilnya 35. Nah, selanjutnya kalian membentuk diagram batangnya, membuat garis dulu. Garis sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, cara membacanya dari tabel kan sudah tadi dijelaskan. 9 yang menyukai membaca buku, maka kalian tarik batang hingga mencapai angka 9. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, baik, kalau sudah paham semua, anak-anak, nanti hasil LKPD-nya kalian kumpulkan pada hari Sabtu ya, saat pengumpulan keseluruhan tugas. Pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tadi kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang ya. Coba, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran pada hari ini? Aku, Ibu. Silakan, Salis. Jadi diagram batang itu merupakan bentuk diagram yang menyajikan data ya, Bu, dalam bentuk batang-batang persegi panjang bergerak maupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan ukuran bisa ya, Bu. Baik, pintar sekali Salis, sudah bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Untuk lebih lengkapnya Ibu akan memberikan penguatan. Di mana perbedaannya dengan tabel itu, kalau di tabel kita tuliskannya pada samping keterangan. Tetapi dalam diagram batang ditunjukkannya menggunakan batang persegi panjang tegak yang diberi warna. Seperti contoh tadi ya anak-anak. Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan secara individu. Tadi Ibu sudah share linknya di WA grup kelas ya anak-anak. Untuk batas waktu pengerjaannya Ibu beri waktu sampai jam 7 besok pagi. Baik, Bu. Baik, kerjakan tugasnya jangan sampai terlewat. Untuk memimpin doa kembali. Baik, Ibu. Duduk yang rapi. Siap. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak.